Salam, saya atas nama Jerianti Ola, NIM 102-2023-0131. Saya dari kelas C, semester 1, Prodi PAUD. Saya akan membacakan hasil ringkasan mata kuliah Profesi Pendidikan Bab 3, materi tentang guru PAUD profesional. A. Konsep profesi, profesional, dan profesionalisme. Apakah itu profesi? Suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik tersendiri dan menuntut tingkat kearifan atau kesadaran serta pertimbangan pribadi yang tinggi. Makna pengertian di atas mensyaratkan bahwa 1. Hakikat profesi adalah suatu pertanyaan atau suatu janji terbuka. Yang kedua, profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menurut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula. Berdasarkan uraian tentang pengertian kriteria dan unsur-unsur terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas dan otonom karena didukung oleh yang pertama, spesialisasi ilmu, yang kedua, kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi. Yang ketiga, kelompok yang tergabung dalam profesi yang menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak komponen dengan pendidikan serta sertifikasi mereka memenuhi syarat-syarat yang diminta. Yang keempat, masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. Yang kelima, pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undangnya. Bagian B, ciri-ciri profesi. Menurut Lieberman, ciri-ciri profesi adalah yang pertama, jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dengan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. Yang kedua, untuk pelaksanaannya tidak sekedar diperlukan keterampilan. Yang ketiga, diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Yang keempat, para praktisinya serta individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. Yang kelima, tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. Yang keenam, layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Yang ketujuh, memiliki suatu kode etik. Bagian C, syarat-syarat profesi. Pekerjaan yang bersifat profesional paling tidak mempunyai 3 ciri atau karakteristik utama. Ketiga ciri tersebut adalah yang pertama, dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus. Yang kedua, mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pemberian. Yang ketiga, memiliki ukuran sekedar untuk praktik yang etis dan memadai dalam mengembangkan tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya. Bagian D, konsep profesi keguruan. Bertolak dari pandangan Darling, Homong, dan Godwin, pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu mengajar atau ilmu keguruan, yaitu apa yang disebut sebagai
Dasar ilmu dari seni mengajar. Bagian E, jabatan guru sebagai profesi. Sama hal dengan dokter, hakim, apoteker maupun polisi, guru adalah profesi. Artinya untuk menjadi guru, persyaratan pendidikan dan keahlian khusus. Bagian F, kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini ada 3 jenis guru, yaitu guru, guru pendamping, dan guru pengasuh atau pendamping muda. Yang ketiga, mengadopsi klasifikasi guru PAUD luar negeri. Bagian G, guru PAUD ideal. Siapakah guru PAUD ideal? Guru PAUD ideal tidak hanya persyaratan akademik dan kompetensi, akan tetapi jauh dari itu dia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati. H, faktor bakat dan pengalaman praktik. Kompetensi guru PAUD tersebut tidak bisa datang sendirinya, tetapi memerlukan proses panjang. Pengalaman penulis mempersiapkan calon guru TK Yayasan beribu sejak tahun 1989 atau selama hampir 30 tahun, menemukan beberapa hal menarik. Bagian I, pergeseran peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasuki era milenium ketiga terjadi pergeseran paradigma pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan era globalisasi yang berdampak terhadap perubahan tuntutan kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, termasuk pendidikan. Sekian dan terima kasih.